Semanggi Surabaya, lontong balap Wonokromo. Teman-teman pasti yang dari Jawa Timur tahu itu. Jadi selain lontong balap Wonokromo, ada Semanggi Surabaya. Nah, ikuti tayangan kali ini. Saya akan menayangkan Semanggi Surabaya itu seperti apa sih. Tapi tetap loh di My Channel, YouTube-nya Mak Gaput yang habis pensiun. Dan jangan lupa selalu subscribe, like, dan juga komen. Nah, kali ini Semanggi Surabaya itu saya melihat di Jakarta itu kan jarang memang ya, kalau lontong balap sih agak lumayan ya. Semanggi Surabaya itu yang saya rekomendasikan adalah Semanggi Surabaya yang ada di Pasar Modern BSD. Di sana ada loh Semanggi Surabaya yang rasanya persis banget yang ada di Surabaya. Nah, seperti apa sih makanan Semanggi Surabaya? Ikuti ya tayangan saya kali ini. Jangan lupa loh. My Channel you. Nah, teman-teman yang masih penasaran Semanggi Surabaya itu apa sih, makanan apa sih? Dan bahannya apa aja, terus kelengkapannya apa, diapain gitu ya. Oke deh, saya akan jelaskan Semanggi Surabaya itu seperti apa ya. Dan rasanya seperti apa enaknya gitu ya. You, my channel. Baiklah teman-teman, saya akan menginfokan makanan Semanggi Surabaya itu seperti apa. Bahan-bahannya apa aja. Cara membuatnya seperti apa. Sebetulnya teman-teman yang berada di Jakarta itu juga ada, sudah tahu, ada Semanggi juga, tapi jembatan. Jembatan Semanggi, jadi nggak bisa dimakan. Kalau di Surabaya itu nama makanan, itu ada perbedaan ya, jelas ya perbedaannya ya. Jadi kalau di Jakarta ada jembatan Semanggi, tapi teman-teman sebetulnya bentuknya semanggi, daun semanggi itu ya memang seperti jembatan Semanggi itu, bulat-bulat berlekuk-lekuk gitu loh, bulat-bulat tiga. Jadi semanggi itu ada bulat-bulat gitu, seperti daun waru ya, tapi kecil. Jadi kecil terus satu anunya itu tiga gitu. Satu tangkai ya, isinya adalah daun semanggi sebanyak tiga, bulat-bulat gitu bentuknya. Ya seperti jembatan semanggi lah. Nah, kalau di Surabaya ini adalah nama makanan. Dan bahannya apa aja ya, jelas aja daun semanggi ya. Jadi namanya Semanggi Surabaya berarti bahannya adalah daun semanggi. Kemudian ditambahkan apa ini? Tauge, benar 100 tauge. Dilengkapi dengan sambal. Nah, sambal untuk semanggi itu seperti ini. Agak beda ya dengan pecel. Kalau pecel itu kacang tanah ya, kalau pecel. Tapi kalau untuk Semanggi Surabaya ada rahasianya. Kasih tahu nggak ya? Harus dikasih tahu dong, kan tadi sudah mau diinfokan ya. Jadi tadi ada sayurannya semanggi, tauge, dan ada sambal. Sambalnya seperti ini. Rahasianya tunggu sebentar lagi. Lalu kalau kurang pedas ditambahlah cabai. Nah, kemudian dilengkapi makannya dengan kerupuk puli. Apa itu kerupuk puli? Sama, Mbak? Enggak, sama gendar. Nah, itu ya. Ada lagi yang mirip ini, mirip gendar. Cuman ini warnanya agak pucat. lebih lebih apa ini ya? Lemon pucat gitu ya. Itu adalah puli. Kalau gendar itu agak kasar. Kalau puli ini halus. Jadi memang ditumbuk ya. Dikasih bleng tapi ditumbuk. Apanya namanya itu? Berasnya itu ditumbuk. Jadi hasilnya kerupuknya itu jadi halus. Kalau gendar agak kasar. Jadi itu dari apa ya? Butiran-butiran beras yang masih kasar kalau gendar. Kalau ini halus.
Jadi ini kerupuk puli, ada bleng pulinya gitu ya. Dibikin kerupuk dari beras terus dihaluskan. Dikasih bleng tapi ya. Nah, sekarang bahan-bahannya sudah tahu kan? Jadi ada daun semanggi, toge, kemudian bumbunya, dan ada kerupuk. Nah, terus penyajiannya memang seperti ini, di daun begini, dipincuk ya, istilahnya itu dipincuk. Jadi makannya pakai daun pisang. Lebih apa ya? Lebih terasa tradisionalnya kalau pakai daun pisang. Kalau piring itu kurang afdol. Jadi kalau semanggi itu biasanya ibu-ibu yang jual itu dia bawa kayak tenggok itu loh, apa ya namanya ya? Yang di apa ditaruh di punggungnya itu. Terus sambil atasnya bawa tampah gitu. Nah, terus dia bilang semanggi. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman di Jakarta mungkin nggak eh, nggak ada kayaknya ya. Adanya emang di Surabaya. Jadi si mbok-mbok itu biasanya gitu dipanggul di punggung sambil bawa tampahnya gitu terus dia teriak-teriak. Semanggi, Bu, semanggi gitu. Nah, saya mirip ya. Mantannya penjual semanggi rupanya. Nah, terus kalau kelengkapannya sudah, bagaimanakah cara membuatnya? Cara membuatnya adalah seperti ini. Jadi ini harus direbus. Jadi didihkan air terlebih dahulu, setelah air mendidih, masukkan semanggi dan juga togenya. Dan tidak usah direbus terlalu lama. Jadi dia tidak need more time. Jadi hanya butuh waktu sedikit aja, sebentar aja. Dan supaya warnanya itu hijau bagus, sebaiknya waktu airnya mendidih masukkan sedikit garam. Nah, itu ada kuncinya ya, supaya kalau masak sayur ya, sayur apa aja, supaya kelihatan fresh warnanya, itu diberilah garam sedikit air mendidihnya. Nanti terlihat sayurnya itu menjadi hijau-hijau segar gitu loh. Itu adalah kunci rahasianya. Nah, setelah itu kemudian diangkat dan ditiriskan sayurnya. Jadi jangan basa-basa dimaem. Mesti ditiriskan ya. Ditiriskanlah barang seperempat setengah jam. Jadi supaya airnya tidak ada lagi. Tidak mengocor. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian beralih ke tadi bumbu. Nah, bumbunya ini berbeda dengan pecel. Apa bedanya? Kalau pecel itu biasanya kan cuman bawang putih, kemudian ada apa itu namanya kencur, kemudian cabai merah yang besar, terus ada gula, terus ada daun jeruk, dan ada kacang tanah goreng. Jadi kacang tanah yang udah digoreng itu dihaluskan lalu dilengkapi dengan ada cabai merah besar, bawang putih, kencur, dan daun jeruk. Pastinya ada gula, ada gula, ada garam. Ya, itu adalah pecel. Kalau gado-gado itu tinggal menambahkan santan, terus direbus. Nah, tapi kalau pecel kan enggak. Pecel cukup kalau makan nanti kasih air gitu kan. Airnya ya air anget mungkin bagus. Jadi supaya bumbunya itu jadi bercampur dengan sempurna. Kalau airnya air anget ya. Air panas atau air anget gitu. Waktu mengaduk bumbunya. Nah, kalau di semanggi ini ada tambahannya lagi. Kasih tahu enggak ya? Yaitu ubi. Nah, ubinya itu teman-teman direbus dulu ubinya. Nah, kalau ubinya udah direbus, itu dicampurkan di bumbu tadi, terus diulek, ya, ditumbuk gitu deh, diulek. Dan ditambahkan sedikit petis. Jadi ditambahkan di bumbu ini juga ada petisnya. Jadi seperti pecel tadi,
sama ya, tetapi ada tambahan, ada rahasianya yaitu ubi tadi, ubi rebus ditambah juga ada petis. Nah, itulah bumbu dari semanggi. Sudah dikasih tahu loh ya. Jadi seperti bumbu pecel ada kacang tanah, ada ubi rebus dan juga ada sedikit petis. Jadi itu adalah bumbu dari semanggi, teman-teman. Kalau kurang pedas tinggal ditambahkan ini. Nah, cabai ya. Cabai sedikit bawang putih ya. Kemudian kerupuk. Nah, kalau kerupuk ini memang dari beras dan ini ditumbuk untuk yang kerupuk puli ya. Kemudian diberikan sedikit bleng ya. Nah, cara pembuatannya sepertinya memang seperti itu. Jadi berasnya ditumbuk, kemudian direndam dulu dengan bleng, kemudian apa itu namanya ya, kayak dibanting-banting gitu loh. Kemudian nanti dipipihkan terus diiris-iris gitu ya. Diiris-iris jadi tipis-tipis. Nah, seperti inilah jadinya. Digoreng pastinya ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi semanggi Surabaya rahasianya memang ada pada bumbu tadi. Jadi ada seperti pecel tapi ditambahkan ubi rebus dan juga dengan apa tadi? Yang dimaksud ubi di sini adalah ubi jalar ya, ubi jalar. Kemudian ditambah petis. Nah, itu dia teman-teman. Selamat menikmati semanggi kalau sedang ke Pasar Modern BSD atau ke Surabaya. Enak tenan. Oke, begitulah teman-teman dan you my channel. Untuk bumbunya dipisah aja ya, Bu? Takutnya tumpah.